Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan saya, yaitu mata kuliah dasar pemrograman Java. Pada sesi ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya, atau minggu kelima. Hari ini materi kita adalah tentang input atau masukan. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin mereview dulu yang telah kita pelajari mulai dari pertemuan kedua hingga pertemuan keempat. Nah, di pertemuan pertama kemarin itu saya ada cerita tentang jenis instruksi dasar program. Nah, apapun bahasa pemrogramannya, baik itu Java, Python, yang terbaru itu Golang ya, itu konsepnya sama ya, jenis instruksinya sama, ada 5 yang paling penting, yaitu ada input, output, matematika, decision untuk keputusan, kemudian repetition untuk perulangan. Nah, minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang output, yaitu mengeluarkan cetak variabel ya. Kita sudah menampilkan cetak variabel ke screen ini ya, dengan menggunakan sistem out print line atau print saja. Nah, kemudian minggu sebelumnya juga kita sudah belajar tentang ekspresi matematika dasar, yaitu dengan menggunakan operator aritmatika, mulai dari operator penyebelahan, pembagian, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk minggu ini kita khusus belajar tentang input ini, masukan, yaitu dengan masukan keyboard ini. Nah, insya Allah minggu depan kita sudah masuk ke decision ini, keputusan. Kemarin ada yang nanya, kok tidak dimasukkan if else itu. Nah, if else itu ada di sini ya, di decision ini. Termasuklah di sana ada nanti switch juga. Pokoknya yang berhubungan dengan decision. Kemudian untuk perulangan, kalau tidak salah di RPS itu, di rencana pembelajaran kita itu setelah UTS atau setelah ujian tengah semester. Oke ya. Oke, kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang input atau masukan. Outline-nya adalah yang pertama kelas sistem, kemudian ada input keyboard, materi intinya yaitu ada menggunakan scanner, kemudian menggunakan J-Option Paint ya. Kemudian ada struktur program, yaitu lanjutan, karena pada pertemuan kedua kalau tidak salah atau pertemuan ketiga kita sudah membahas struktur program juga, cuma belum secara menyeluruh. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh kasus, yaitu contoh kasusnya konversi ukuran inci ke sentimeter. Oke, kita masuk ke kelas sistem. Nah, sistem ini kita sudah sering kali gunakan ya untuk cetak variabel. Ini sistem out print line. Nah, metodenya ini sering kita gunakan untuk cetak variabel. Nah, sistem ini adalah sebuah kelas. Jadi, kelas yang mempunyai metode out ini dan out ini mempunyai metode print line. Nah, apa itu kelas sistem? Nah, sistem itu kelas yang menyediakan metode-metode yang berhubungan dengan sistem atau lingkungan di mana program berjalan. Untuk kasus kita ini program berjalan di Windows. Nah, Windows kita ini
Belum program yang kita buat selama ini belum menggunakan GUI ya, atau GUI itu, atau Graphical User Interface, yang sudah menggunakan tombol, button ya, menggunakan menu itu, tapi masih menggunakan CLI atau command line interface. Jadi basisnya menggunakan command prompt ya. Jadi input maupun outputnya dilemparkan ke command prompt itu. Insya Allah nanti setelah OTS kita sudah masuk ke menggunakan GUI itu atau GUI yang sudah menggunakan Graphical User Interface. Nah, metode-metode yang ada di kelas sistem ini dapat kita ketahui melalui dokumentasi Java ya. Jadi kita tahunya cuma sistem out print line. Sementara sistem ini ternyata banyak metodenya. Apa saja kita bisa buka dokumentasinya di URL ini. Misalnya kita buka saja. Oke, sudah terbuka dokumentasinya. Jadi dokumentasi itu adalah untuk menjelaskan fungsi-fungsi dari kelas, dan di dalam kelas itu ada metodenya, nanti juga ada penjelasannya. Nah, misalnya ini kelas sistem kelas atau kelas sistem itu field-nya ini ada 3. Nah, yang sering kita gunakan itu adalah yang out ini ya, apa keterangannya, the standard output stream. Nah, standar untuk menampilkan output. Nah, selain output juga ternyata ada in di sini. Berarti kita nanti bisa menggunakan sistem in. Nah, ini standar untuk input stream. Nah, yang ketiga ini ada R, yaitu standar untuk menggunakan output untuk error ya. Jadi program yang error, pesan errornya itu seharusnya kita menggunakan ini, sistem R ini. Nah, kemudian metode lainnya itu banyak ya di sini, ini dengan berbagai fungsinya. Silahkan kalau mau eksplorasi ya. Ini ada array copy, ini untuk mengopi array dari sumber array dari awal dengan posisinya yang tetap yang telah ditentukan ke posisi akhir yang telah ditentukan. Silahkan baca sendiri, silahkan dieksplorasi ya. Jadi begitu caranya, misalnya kelas apa saja, nanti kalau bingung cara menggunakannya, lihat saja dokumentasinya, semuanya sudah tersedia. Oke, cukup untuk dokumentasi ini ya. Nanti kita menggunakan sistem out, ada sistem in, tadi ada sistem R itu ya. Nah, sistem out ini yang sering kita gunakan ini, sistem out ini merupakan nilai atau value spesial yang menyediakan metode-metode untuk menampilkan output, termasuk print line. Nah, jadi sistem out ini merupakan value. Kenapa value? Karena dia mengembalikan nilai dari sebuah print stream kalau tidak salah di sini ya. Nah, value dari sistem out ini dapat dilihat dengan cara mencetaknya dengan sistem out print line ini. Sistem out print line, sistem out. Untuk melihat value-nya ini, kita bisa cek. Buka dulu seperti biasa, kita menggunakan NetBeans. Project baru. Ini kita bikin pertemuan 5 ya, project. Ini kita uncek saja supaya dia tidak otomatis membuat package dan membuat kelas. Oke, finish.
ini sudah ada pertemuan 5. Kita coba bikin kelas baru dengan nama pertemuan 5 juga. Finish. Kita bikin metode mainnya. Public stick void main string alias. Oke. Kita coba mengeluarkan output dari sistem out ini. Sistem out println system out. Oke, kita coba compile. Kemudian running. No main class. Oke, kita coba dari sini saja run file. Nah, sudah keluar ini. Ada Java IO print stream add dengan ini kode ya, kode dalam bentuk heksadesimal. Ini dijelaskan output dari kode atas sama ya dengan ini, kecuali kodenya mungkin berbeda. Nah, terlihat bahwa system out adalah objek print stream. Nah, print stream ini merupakan kelas juga, kelas di dalam package Java IO ini. Sebuah paket yang bernama Java IO. Nah, di sini kita sudah menemukan kata kunci baru yaitu package. Nah, package itu apa? Package itu adalah koleksi dari kelas-kelas yang berkaitan. Nah, package itu jadi di dalam satu package terdiri dari banyak kelas-kelas. Nah, nanti kalau kita bikin suatu program, katakanlah itu program apa misalnya, itu bikin paket satu terus yang berhubungan dengan apa misalnya fungsi matematika, nanti satu paket itu kelas-kelasnya berhubungan dengan itu semua. Kita bikin sesuai dengan manfaatnya gitu ya. Nah, misalnya package itu contohnya seperti ini. Ini yang standar Java itu kan ini JDK 15. Bawaan JDK 15 ini sudah ada package-package-nya ini. Java IO tadi kan. Nah, ini package-nya, kelas-kelasnya ini. Ada begitu banyak. Ini bisa kita pakai semua. Nah, Pak, bagaimana apa fungsi kelas-kelas ini? Nah, itu gunanya tadi dokumentasi. Kalian bisa cari misalnya ini untuk file, ini untuk apa kira-kira. Mungkin bisa jadi di dalam ini cara mengakses file, bagaimana nanti mengeluarkan output dalam bentuk file, bisa jadi dalam bagaimana cara membaca file itu bisa dilihat di dokumentasinya. Itu ya, sudah tahu ya, ini package ini Java IO, Java Lang. Nah, satu package ini berisi kelas-kelas yang berhubungan dengan katakanlah ini IO. IO tentang input output, ya kan? Nah, ini berhubungan semua dengan input output nanti kelas-kelas yang ada di package di sini. Terus yang mana lagi? Misalnya Java Math. Nah, ini isinya tentang matematika semua, big decimal, apalah nanti maths konteks ini semua bisa digunakan di program kita dengan cara mengimporkannya. Nah, nanti kita belajar cara import satu buah paket ya. Nah, ini paketnya sudah jelas ya. Nah, ini tadi paket Java IO itu berisi kelas untuk
input output atau I/O ini. Nah, yang tadi ini setelah print stream ini kelas print stream, ini nama paketnya Java I/O, itu ada angka setelah add ini. Setelah simbol add ini itu merupakan alamat dari sistem out. Jadi karena sistem out ini diciptakan setelah running, dia itu memiliki alamat memori. Nah, alamat memori ini berbeda-beda setiap di masing-masing komputer ya, tergantung yang tersedia di memori komputer. Misalnya tersedianya di angka selain ini, ya mungkin itu nanti yang muncul. Paham ya? Memang agak rumit, tapi insya Allah kalau pelan-pelan kita memahaminya dengan contoh, dengan praktek, nanti insya Allah kita bisa paham dengan mudah. Angka-angka itu merupakan angka heksadesimal yang berbasis 16. Heksadesimal. Nanti kita kalau di komputer ini angka itu bukan hanya desimal, nanti ada desimal, ada oktal, ada biner, ada heksadesimal. Nah, itu belajarnya di mana, Pak? Itu nanti kalian dapatnya di mata kuliah pengantar ilmu komputer ya. Nanti kalian tagih itu ya di kalau dia tidak mengajarkan atau apa, tidak diajarkan itu, kita hanya cobalah tanya-tanya dengan dosennya. Nah, alamat tersebut itu adalah lokasi dari memori komputer yang mana akan berbeda-beda di setiap komputer. Itu sudah kita jelaskan tadi ya. Nih, contohnya nilainya 2F92E0F4. Nah, namun jika kode yang sama di running di komputer berbeda, nilai yang dihasilkan besar kemungkinan akan berbeda. Oke ya. Nah, kelas sistem ini didefinisikan di file sistem Java. Nah, ini. Misalnya kita bikin kelas hello ya, seperti di awal-awal pertemuan itu. Kita bikin public class hello dengan mengeluarkan cetak sistem out print hello world. Nah, sistem ini karena dia merupakan kelas, dia punya file tersendiri juga sistem ini, tapi sudah jadi ya, sudah ada di JDK-nya. Kita hanya menggunakan. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Sistem .java ini isinya public class, titik-titik ini ada lagi yang di atas ya. Nah, kita menggunakan out-nya ini, sistem out. Nah, ini dia metodenya, metode out, mengembalikan nilai print stream. Nah, dia mengembalikan dalam bentuk data print stream. Nah, data print stream ini ternyata juga kelas. Nah, kelasnya itu tersendiri juga, yaitu printstream.java ini. Nah, di dalam printstream ini adalah metode println, makanya dia bisa dipanggil println di sini karena out ini merupakan value dari printstream. Printstream mempunyai metode println, makanya sistem out println ini bisa dipanggil. Nah, kalau di Java itu seperti itu ya. Nanti kalau belajar OOP nanti akan lebih paham lagi karena ada konsep yang namanya konsep pewarisan. Nah, jadi satu kelas bisa mewarisi kelas lainnya, metode-metode kelas lainnya. Oke ya, ini untuk seandainya rumit, memahaminya juga tidak apa-apa karena ini untuk sekedar tahu saja ya. Jangan kalian nanti bertanya-tanya tiba-tiba muncul saja sistem out println. Kenapa? Kan gitu. Inilah alasannya. Oke, berikutnya kita masuk ke inti materi kita hari ini, yaitu input keyboard ya. Mungkin kita lanjut ke video part 2. Silakan dibuka video part 2 ya.